Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti Jafar, NIM 2012409 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam di masa sahabat Khulafaur Rasyidin, mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Bunda Sulfa Putiwa MPD dan Kak Gina Nurfina dari C MPD. Langsung saja ke materi. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Ia diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sementara gelar Asy-Syiddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Miraj. Selama pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, harta Bait al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan kepada yang sama dari hasil pendapatan negara. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir, dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berfikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, ia juga dibentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkannya, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar. Ia juga mendapat julukan Zunnurain, artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah salah satu meninggal. Tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat Al-Quran, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf Utsmani. Yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pengetahuannya dalam agama Islam sangat luas. Karena dekatnya dengan Rasulullah, beliau termasuk orang yang lebih meriwayatkan hadis Nabi. Ada juga sahabat-sahabat yang masih belum sudi mengakui Ali sebagai khalifah, yaitu Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Muhammad ibnu Maslamah
Ada juga yang tidak sudi menunjukkan pendirian, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Abdullah ibnu Umar, Suhail, Zaid ibnu Sabit, dan Usama ibnu Zaid. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.